Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-41 ya daripada kitab Jawharatul Tauhid ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal apa? Ada yang tak yafna, yang tidak pupus ketika nafkhatul ula. Apa itu? An-nafas, wahwa apa namanya? Mu'tamad inda jumhuril muhaqqiqin. Dan juga mayyitun bi umrihi mayyuktalu. Wa nukmil matabaqqa, daripada perkara-perkara yang tidak pupus ketika apa? Nafkhatul ula. Selain daripada jiwa, apa? Ajbud dzanab, karuhi. Dibilang ajbud dzanab juga sama, dia tidak pupus ketika apa namanya? Ketika nafkhatul ula. Lakin sahhaha al-Muzani lil bila wa wadhaha. Dibilang akan tetapi Imam Muzani sahhaha bahwasanya ajbud dzanab yafna. Cuma ini khilafnya tidak ketika nafkhatul ula. Yang penting ajbud dzanab yafna apa tidak gitu. Dia alal asah annahu la yafna. Alal asah apa namanya? Annahu la yafna wa huwa takriban ikhtiyaru jumhuril muhaqqiqin. Pas khilafnya semacam itu. La yafna sawa'un kana fi nafkhatil ula amla. Wa man qala bi fanaihi yafna fi nafkhatil ula amla. Akan tetapi al-Imam al-Muzani, Muzani ini min apa namanya? Min kibari Syafi'iyah, yakni hampir sampai sekarang itu tartibul abwab fiqhiyah dalam Syafi'iyah, mulai daripada thaharah sampai etik itu semuanya mengikuti apa namanya kitabnya Imam Muzani, namanya Mukhtasarul Muzani, namanya Mukhtasar al-Muzani. Tapi wallahu a'lam macam mana yang dipilih oleh Imam Syafi'i sebagai orang nomor 2 setelah beliau, yaitu Buwaiti, bukan apa namanya, bukan Muzani. Ada yang mengatakan bahwasanya Imam Muzani macam marah dengan apa namanya, dengan keputusan itu, tapi saya tak kira itu apa namanya akan berpengaruh terhadap bagaimana khidmatnya beliau ke mazhab apa namanya Syafi'i. Wal sampai sekarang majoriti kita fikih Syafi'i semuanya mustamad daripada apa? Mukhtasar Muzani semua, yakni Tabwibul Abwab wa ghairuhu. Ala kullin wa kila anna Imam Muzani skillnya hampir sama seperti Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan beliau itu juga apa namanya mujtahidul mutlak, cuma wallahu alam ikhtara annahu yatba madhhab Syafi'i, wallahu alam. Jahid jiddan. La yujad syai' katsir yani. Wa tashbihuhu birruh fi jarayanil ikhtilaf fil fana ala qaulain wal masyhur minhuma annahu la yafna. Yakni apakah ajbud dzanab itu yafna atau tidak, alal asah annahu apa namanya la yafna. Akan tetapi la biqaidi waqtin nafkh wa in kana al khilaf fil musyabbah bihi muqayyadan bihi kama sarraha bihil musannif. Yakni di dalam dalam ruh kan khilafnya kan apakah dia itu yafna ketika waktu nafkh. Tapi khilaf di dalam ajbud dzanab tidak muqayyad ketika dia apa namanya waktu nafkh. Walaupun sama apa namanya ajbud dzanab yusyabbah birruh, cuma mahallul khilaf tidak ketika apa namanya waktu nafkh wa a'am daripada waktu nafkh atau tidak. Baca lakin sahahal Muzani, lakin sahahal Muzani lil bila, lakin sahahal Imam Ismail ibnu Yahya al-Muzani wa huwa mansubun li mazinah lil Muzainah ismu qabilah al-qawla bi anna ajbad dzanab yabla wa yafna tamassukan yabla wa yafna. Yakni Imam Muzani mengatakan bahasanya ajbud dzanab apa namanya yabla wa yafna tamassukan bi dzahiri qaulihi ta'ala kullu man 'alaiha fan wa fana'ul kul yastalzimu fana'al juz'u. Yakni ketika wa fana'ul kul yastalzimu fana'ul juz'u, ketika manusia itu yafna, aywa wa ajzaihi juga dikatakan apa namanya yafna. Yakni ketika Anda mengatakan manusia itu yafna, maknanya semua apa namanya, semua bahagiannya juga
yafna, yakni jami'u ajzaihi juga yafna. Jayid. Wa qawluhu wadduha ay bayyana sihhata ma dhahaba ilaihi wa wafaqahu Ibn Qutaibah wa qala innahu akhiru ma yabla minal mayyit. Ibn Qutaibah juga mengatakan bahwasanya Ibn Qutaibah ad-Dainauri katanya minas Syafi'iyah juga. Ibn Qutaibah ini mengatakan juga bahwasanya ajbud dzanab juga minal ladzi yafna, cuma huwa akhiru ma yafna minal mayyit. Wal aqwa sila والأقوى في النظر أنه لا يبلى لحديث والأقوى في النظر أنه لا يبلى sila ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجم الذنب. Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya riwayatul Bukhari, semuanya tidak ada satupun bagian daripada manusia, tulang ataupun apapun, kecuali pasti akan apa namanya pupus, kecuali pasti akan hancur, kecuali ajbud dzanab. Minhu khuliqal khalq yaumal qiyamah, yakni pada dari ajbud dzanab itu akan mulai apa dibangkitkan semua pada hari kiamat. Saya tulis pada saya di sini, fajami'ul jasad halikun bil ittifaq illa ajbud dzanab li'anna min ajzid dzanab sayub'atsul insan marratan ukhra li'anna ajzad dzanab yahtawi ala jami'i khasaisil insan. Jadi kelihatannya semua DNA, semua memori yang ada pada anta sebagai manusia semuanya di-save di mana namanya di ajbud dzanab. Jadi ketika Allah menghidupkan lagi ajbud dzanab ini, semuanya akan apa namanya? Akan terdownload ulang. Nah, ini adalah Husam yang dahulu, ini adalah Badrul yang dahulu. Ayo. Jayid, laisa fihi syai'. Ini cuma apakah ajbud dzanab halik atau tak, hukumnya sama seperti apa namanya ruh, adalah adun min usuluddin, yani faqat yumkin, karena ada kena-mengena dengan ruh, akhirnya apa namanya, akhirnya disebutkan juga wa amar ruh qaul bi baqaihi takriban aqwa daripada qaul bi baqai ajbud dzanab, karena baqa ruh itu yustadallu bi adillatin aqliyah. Imam Razi tak silap istadallu bahwasanya ar-ruh ar-ruh itu lahu halatan faqat, imma mu'adzab atau muna'am. Tidak mungkin apa namanya yakhlu min ahadihima. Selama dia itu hidup, pasti dia itu mu'adzab atau muna'am. Falihada yakunu thubutu adzabil qabr ba'da qalil. Aywa wa kullu syai'in halikun ka khassasu umumahu fadlub lima qad lakhasu. Yani ayat yang mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, hadha huwa kullu syai'in halik, itu ikhtisaran wa isyaratan ila ayah apa namanya kullu syai'in halikun illa wajhah qad khassasu umumah, yakni walaupun dia itu ayah amah, cuma umumnya apa namanya mukhassas. Fatlub lima qad lakhasu, maka cari apa talkhis apa saja perkara-perkara yang tidak halik, yang tidak pupus, kecuali apa namanya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja selain Allah yang tidak halik. Ayo. Apa ada apa-apa sini? Suf tengok. Wa hasilul jawab annal ulama qassaru umuma dzalika ala ghairil umuri allati waradatil ahadits bistisnaiha. Yakni hasilnya bahwasanya ulama itu mengatakan bahwasanya yang tidak pupus itu kecuali Allah, memang itu adalah umum, akan tetapi ada beberapa perkara juga apa namanya disebutkan dia itu tidak apa namanya tidak pupus, tidak binasa, tidak musnah selain Allah juga. Apa itu? Ar-ruh, ajbud dzanab, wa ajsadul anbiya wa syuhada wal aras wal kursi wal jannah wan nar wal huril ain wa nahwi dzalika. Wa qad nadhama apa sadahu asya alladzi ketika nafkhatul ula dia tidak apa namanya tidak musnah. Saya tak kira itu daripada ilmu kalam ya ini. Cuma ini memang hal ini, perkara-perkara ini mauriduha apa namanya sam'i, ketika ada adillah daripada kitab ataupun sunnah mengatakan bahwasanya perkara-perkara ini tidak binasa, nahnu nuthbituha wa nu'minu biha wa man angkaraha hal yakfur? Tak. Wallah, mana ara annahu la yakfur. Yang mengatakan bahwasanya huril ain punah musnah ketika nafkhatul ula, kafir dia. Jannah wan nar musnah ketika nafkhatul ula, kafir dia. Dia cuma cakap musnah, nanti Allah akan ciptakan
balik. Cuma ketika nanti nafqatul ula dia akan musnah. Muskilah ada masalah di situ? Saya tak kira ada masalah ya. Ketika ada masalah. Wallahu a'lam. Jadi ahli bid'ah. Hah? Kalau ada nafi yang Kenapa jadi ahli bid'ah? kalau khabar Apa? ahad. Tak mungkin. Kalau dia tahu itu khabar ahad, dia tolak, dia ahli bid'ah. Kalau dia takwil macam mana? Dia takwil apa dia apa? Dia akan ahli bid'ah kah? Kufur tidak? Apakah dia ahli bid'ah? Kalau memang, kenapa Anda tak percaya ini? Li'annahu hadithul ahad. Fi'lan dua, mengapa namanya ahli bid'ah? Karena akan yu'addi, dia akan menolak semua ahadisul ahad. Tuhada bukan ahli bid'ah lagi, mungkin menjadi ahli kufur juga itu. Cuma ketika hadis yang mengatakan jannah tabqa inda nafqatil ula, ruh tabqa, ajibu dzanab tabqa, dia tolak semua karena muawilin. Kenapa Anda tolak semua itu? Karena umumul ayah, apa namanya? Kullu man 'alaiha fan, hadza fi'lan huwa umum. Akan tetapi dia itu qat'i, umumnya umum apa namanya? Qat'i, dan ahadisul ahad itu tidak kuat untuk taksis. Yang mengatakan semacam ini, Anda nak bid'ahkan kah? Saya bid'ahkan Anda kok Anda bid'ah dia. Karena hadza qaulul Hanafiyah, anna al-umum qat'iyun. Tidak boleh taksis. Apa namanya? Al-umum illa biqat'i juga, dan ahadis ini tidak apa namanya? Tidak qat'i. Bagaimana dia boleh untuk mentaksiskan perkara yang qat'i? Al-qat'i la yukhassas illa biqat'iyyin akhar mithluh. Karena inda Abi Hanifah, indal madhab Hanafiyah, yakni indal fuqaha usuliyin, anna taksisul umum naskhun wala yunsakhul qat'i illa bil qat'i wa hadza kulluhu laisa qat'iyan. Gimana? Anda nak bid'ahkan kan? Tak semacam itu caranya. Wallahu a'lam. Jayyid, wala nakhud, sila. Wala takhud fir ruhi. Wala takhud apa wala nakhud? Di situ apa? Takhud ya, kelihatannya betul, takhud. Saya salah di sini. Wala nakhud. Ayo. Wala takhud, sama saja maknanya. Kita tidak apa namanya? Menyelam dan digging, menggali-gali tentang apa itu apa namanya? Ruh. Sebenarnya banyak ya. Ruh ini perkara yang sedikit pelik memang. Dia sedikit pelik karena bagaimana sesuatu itu, terutama menurut Imam Ghazali yang mengatakan bahwasanya ruh itu mujarrad. Ruh itu apa namanya? Mujarrad. Sudah saya katakan kemarin itu madzhab di dalam masalah ruh ada yang mengatakan dia itu jismun atau jismani atau apa namanya mujarrad. Yakni ketika dia itu mujarrad alal qaul Ghazali wa ba'dul mutaakhirin daripada apa namanya? Daripada Asy'ariyah. Bagaimana sesuatu yang mujarrad mempunyai ta'alluq dengan perkara yang tidak mujarrad. Karena itu para ulama ketika sudah alim, rata-rata mereka itu yatakalam anir ruh. Yatakalam apa namanya? Anir ruh. Ala hasabil istita'ah, ya ini. Tidak cakap pasal hakikatir ruh, tapi minimal pasal apa namanya? Ahkamur ruh. Wa ba'du khasa'isir ruh. Pas bihasabi ma yaktiruhul insan wa yaktiruhul ulama faqad. Amal hakikah tidak ada yang bisa hatta min akbaril ulama illa yumkin al-khilaf fi rasul. Apakah rasul ya'rif haqiqatur ruh? Ada yang mengatakan rasul mengetahui sebelum meninggal, yang mengatakan tidak mengetahui. Al-khilaf faqat fi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa ulama mengatakan sebelum rasul meninggal Allah qad atla'a jami'u ma huwa mubham li Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi. Akan tetapi perkara-perkara itu diberitahu kepada Rasul tapi tidak disuruh untuk disampaikan kepada apa namanya? Kepada umatnya. Biasa, karena at-tabligh itu ma wajaba tablighuhu, amma ma yahrumu tablighuhu tidak boleh untuk disampaikan kepada apa namanya? Kepada manusia. Kenapa? Rahmatan bina. Kalau semua disampaikan, kita tak boleh tidur. Saya cakap kepada kawan saya, kalau Anta tahu semua rahasia negara, tak boleh tidur Anta. Tak boleh apa namanya? Tidur. Nanti ini macam mana? Uang budgetnya macam ini, korupsi fulan, korupsi alan. Anta akan apa namanya? Pening, stroke, mati nanti akhirnya. Itu masih perkara-perkara kerajaan, perkara-perkara negara. Tahu perkara-perkara kauniyah, rahasia-rahasia uluhiyah, tak sampai 2 hari umur Anta, Ustaz Badrul. Ini bukan pasal Anta nak jual batu nisan ini. Ini pasal asrar uluhiyah, mati Anta. Ayo. Wala takhud fir ruhi, jangan Anta takhud fir ruh. Ar-ruh wa nafas mutaradifan. Nafas wa ruh mutaradifan fi ma'nan wahid.
idma waroda, idma waroda, kata-kata id takliliyah. Id mawaroda, karena tidak ada warod, tidak tidak ada wurudun nas anisyari sawaun fil hadis ataupun fis sunnah yang mengatakan tentang hakikatur ruh, tentang hakikatur ruh. Oke. Tentang hakikatur ruh tidak ada yang mengatakan pasal itu. Lah, ada ban ma'asyari yang ketika ditanya, Rasul ditanya, kulir ruhu min amri rabbi, yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi, daripada amri rabbi, daripada perkara Tuhanku. Dan maknanya ilmu tentang ruh ini dimonopoli, hanya diketahui oleh Allah saja, sampai Nabi pun tidak diberitahu pasal ruh. Lah kalau memang hakikatnya semacam itu, pantaskah kita nak digging pasal ruh? Nabi saja tak menggali lebih dalam, maknanya ada semacam larangan daripada Allah untuk menggali pasal ini, walaupun tidak ada tidak ada nasun sorry tentang melarang tengok pasal ruh. Tapi daripada ayat itu dikatakan bahwasanya ruh ini hanya milik Allah. Selama tidak diberitahu kepada Nabi, kita pun tidak layak untuk mencari. Anda cuma mesti tahu tentang pasal ruh itu, bahwasanya ruh itu ada, bas. Itu saja yang Anda tahu. Di atas itu, wallahu a'lam. Terus macam mana? Ibnul Jauzi ada karang kitab pasal ruh. Imam Ghazali Ma'arijul Qudus fi Ma'rifatil Anfus. Macam mana? Ada yang kitab ruh itu. Ibnul Qayyim Jauziyah atau Ibnul Jauzi itu? Ibnul Jauzi tak silap ya? Ya? Ibnul Qayyim. Ya ini ala kullin, walaupun dia muridnya Ibn Taimiyah ya ini. Tak ya itu. Imam Ghazali punya kitab pasal pasal ruh. Apa terus? Macam mana Anda nak takwil ulama-ulama yang karang pasal pasal ruh? Yang takwil, yang karang-karang pasal ruh mengatakan ini tidak ada nahyun sorih. Kalaupun memang ini muawwalun ila nahyi, fan nahyul karoha. Bukan nahyu tahrim. Pas nahyul karoha. Terus mereka hanya masuk di dalam ruh ala hasabi ma yakdiruhu huwa faqat. Bukan tentang cakap pasal hakikatur ruh. Terus kenapa sih beberapa ulama seperti Imam Qurtubi itu mengatakan bahwasanya sebab perkara ruh itu tidak diberitahu kepada kita manusia untuk menunjukkan ketidakmampuan kita sebagai makhluk. Ruh yang paling dekat dengan Anda dan hakikat Anda, itu pun Anda tak tahu, apalagi Anda nak cakap pasal Allah Subhanahu wa taala yang jauh daripada hakikat Anda. Yakni Anda cuma mesti mengetahui beberapa perkara pasal ruh dan beberapa perkara pasal Allah Subhanahu. Apa hakikatnya? Tak ya cakap pasal Allah dah. Cakap pasal cakap pasal diri Anda sendiri Anda tak tahu. Wallahu a'lam. Baca wa hamala ai la qauluhu ولا تخل في الروح ولا نخل نحن معاشر جمهور المحققين في بيان حقيقة الروح هكذا في شرح المصنف ومقتضى هذا أن المتن يقرأ بالنون والشائع قراءته بالتاء التي للمخاطب يعني ولا نخل هكذا في شرح المصنف يعني yang syai seperti nuskah Anda itu apa? Wala takhud. Wa hamala syarih an-nahya 'ala al-karahah. Wa hamala syarih ay an-nadim nafsuhu yani an-nahyu 'ala nahyul karahah. Ayo. Haitsu qala fal khawdu fi bayani haqiqatiha fi'lan makruhun fi bayani haqiqatiha. Ya memang hakikatnya ruh susah, memang Anda tak tahu. Hah? Hakikatnya ruh kan susah. Ini bukan pasal hakikahnya, ahkamnya saja, beberapa khosoisnya saja. Ayo. Li adami tauqif fi dzalika fi'lan li adami tauqif. Tidak ada tauqif daripada syari tentang apa itu hakikatur ruh. Walakin kalamul Junaid sila. Walakin kalamul Junaidi yadullu 'ala al-hurmah haitsu qala ar-ruhu syai'un ista'thara Allahu bi'ilmihi falam yattali' 'alaihi ahadun min khalqihi فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودة. Adapun Junaid mengatakan bahasanya memang tidak boleh untuk dicari, haram dicari. Kenapa? Karena perkara ini ada istighfar. Apa itu istighfar? Dimonopoli oleh Allah.
dikuasai oleh Allah seorang saja, tidak boleh apa dimonopoli, cakapnya Malaysia juga ya, sama ya, dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ala tariqatul Junaid Masya Ibn Abbas wa aktsarus salaf wa aktsarut talaf wa aktsarus salaf. Qala ta'ala wa yas'alunaka sila. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وفي ذلك إظهار لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودها. Dan di dalam masalah ini ada semacam Allah menampakkan bagaimana manusia itu tak mampu, tak tahu apa-apa, sesuatu yang paling dekat dengan dirinya sendiri dia tak tahu, apalagi nak tahu pasal Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhrujin nabi aywa ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنه من الروح وغيرها مما يمكن علم البشر به لا على جميع معلوماته تعالى. Nabi tidak apa namanya, tidak meninggal kecuali Allah sudah memberitahu perkara-perkara yang tidak sempat diberitahunya, yang tidak diberitahu oleh Allah sebelumnya, dengan kemampuan manusia. Kemampuan apa? Nah, manusia. Bukan semua yang Allah tahu Nabi tahu, tak semacam itu. Nanti akhirnya Allah apa namanya, Nabi sama seperti Allah, tak boleh semacam itu. Ayo. وإلا لزم مساواة الحادث للقديم. Kalau Nabi tahu seperti Allah itu tahu, nanti ya sama Nabi sama Allah. Lah betul kenapa kita menyembah Allah, betul menyembah Nabi pun juga tak ada masa, kan tidak boleh kan semacam itu kan. Ayo, maknanya Nabi mengetahui sekedar apa yang boleh diketahui oleh apa namanya makhluk, sebagai diketahui oleh manusia. Karena itu kita mengatakan Nabi itu adalah manusia, Nabi itu adalah makhluk. Kan Nabi itu yamsuna fil aswaq yaqulunat to'a, menunjukkan hadihi basyariyah, nuthbitu lirrasul ar-risalah wa laysa uluhiyah. Ayo. وما خالف ذلك نحو ولا أعلم الغيب محمول على أنه كان قبل أن يكشف له عن ذلك. yakni adapun kata-kata Rasul bahwasanya la a'lamul ghaib, ya sebelum Rasul diberitahu ya memang dengar, memang benar. Ayo. وما ذكره من عدم الخوض في الروح هو المختار. هو يعني من عدم الخوض في الروح والمختار ولذلك صدر الناظم به فنمسك an bayani hakikatiha wa bayani maqarriha. Maka kita tidak perlu jelaskan hakikatnya roh dan di mana tempatnya roh. Dia mengatakan tempatnya di kepala, tempatnya di perut, tempatnya di ini, macam-macam. Anda tahu tak sebagian ulama ahli sunnah mengatakan roh itu darah? Ada beberapa ulama ketika saya belajar Arba'in fi Usuluddin yatakallam an ma huwa ruhu wa syai'un yasrif lil jasad kadza. Saya said ada wadam fi'lan, ya. Sebagian ulama mengatakan roh itu adalah apa namanya? Dam adalah darah. Darah itu adalah pendapat. Qad yakun benar, qad yakun apa namanya? Salah. Tidak ada masalah. Wal masyhur ada muta'addudir ruh fi kulli jasad. Ala kullin ada masalah furu'iyah. Idma warada nassun anisyari'i li annahu lam yarid dalilun anillahi ta'ala bi bayaniha. Wa kullu ma huwa kadzalik fal aula adamul khawd fihi wa hadza ta'lilun linnahi anil khawdi fir ruh ala tariqatil muhtarah. Kenapa kok tidak boleh untuk cakap pasar ruh? Ya karena memang syari' tidak menjelaskan apa itu apa namanya ruh. Ayo, lakin wujida, akan tetapi lakin. Biasanya di dalam apa namanya? Di dalam nadhum ini tidak semuanya ya. Beberapa setelah pendapat yang mukhtar, pendapat apa namanya yang tidak mukhtar, kecuali dalam masalah wastadhara subki, lah itu yang muktamad. Di sini lakin wujida limalikin hisuratun kal jasadi, yakni kan kita tidak tahu apa itu hakikatnya ruh, apa itu ahkam-ahkamnya ruh, karena Allah istaktsara bihi. Akan tetapi ada nas daripada Imam Malik yang mengetahui pasal bentuknya ruh, bentuknya saja, bukan hakikatnya. Bentuknya ruh sama seperti bentuknya jasad. Anda kalau tengok film-film nanti kalau rohnya keluar kan apa namanya macam di kartun-kartun itu, ketika rohnya keluar, kalau di Jepang ada apa? Ada bulatannya itu. Felan mungkin huwa ala tariqatil Imam Malik itu. Tariqatil namanya Imam Malik. Lakin wujida, ayo. Lakin wujida limalikin hiya suratun kal jasadi. Hisuratun limalikin hisuratun kal jasadi. Fahasbukan nassu bihadza sanad. Yakni cukup nas ini, yakni bahwasanya ada ulama kibar
min kibaril ulama seperti Imam Malik, beliau yakhud firruh sampai mengatakan bahwasanya bentuknya bukan madahnya ya, bentuknya ruh macam bentuknya tubuh. Maka kalau ada ulama cakap pasal ruh, silahkan Anda pun cakap. Kalau Anda nak tahu apa dalilnya boleh cakap, cukup Imam Malik apa namanya? Cakap. Fahas bukan nasso bihadas sanadi. Yakni nas ini memperbolehkan Anda untuk khud di dalam ruh. Ayo. Sila. Lakin wujida li ahli madzhabi Malik mimman khadha fi bayanir ruh. Ayo. Hiya jismun awal-awal lakin wujida li Malikin وجد لمالك هي سورة كالجسد بسكون الياء لغة في هي بفتحها لكن وجد لأهل مذهب مالك ممن خاض في بيان حقيقة الروح هي جسم ذو صورة كصورة الجسد في شكل والهيئة. yakni dia jisim karena yubad ya, walaupun dia itu jismun latif, wahwa madhab jumhuril madhab jumhuril mutakalimin bahwasanya roh itu jismun, akan tapi dia itu jismun latif, bentuknya bentuknya sama seperti bentuknya jasad, akan tetapi hakikatnya tidak, karena jasad jismun kasif, roh jismun latif, bentuknya sama. Aywa فإن أسبغ نقل عن ابن القاسم عن عبد الرحيم بن خالد قال الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأس تسل من الجسد tusallu yakni diletakkan atau diamik daripada jasad itu sallan. Wa inna ma nasabahul musannif limat listinadihim ilaihi fi dzalika. Kenapa kok limalik? Karena ulama-ulama ini sanadnya kepada Imam Malik. Wa ma dzukira minal khawd fi ruh huwa ghairul mukhtar, fi'lan huwa ghairul mukhtar. Wa qala an-Nawawi asahhu ma qila fiha ala hadhihi at-tariqah ma qalahu Imamul Haramain innaha jismun latifun syaffafun mushtabikun bil jism kashtibakil ma'i bil 'udil akhdar. Yani yang paling, kalau memang anta nak khud pasal ruh, pendapat yang paling best tentang definisi ruh adalah yang dikatakan oleh Imamul Haramain, bahwasanya ruh itu adalah jismun latifun. Dia itu jisim dan dia itu latif. Makna latif, dia itu bukan kasif. Saya jelaskan kemarin, kalau lewat tidak kalau lewat dia tembus. Syafaf itu transparan. Mustabikun bil jisim kashtibakil ma' bil udil akhdar. Yakni dia itu akan istibak itu, mix dengan tubuh seperti mixnya air ke batang yang masih hijau. Fatakun musariyatan fi jami'il badan, maka roh akan bergabung, akan mix dengan seluruh badan. Wakila maqarruhal batan, tempatnya di perut, wakila di hati. Wakila dekatnya hati. Wasawab maqalahu Imamul Haramain. Wahada fi halat, yakni sawab maqalahu Imamul Haramain, bukan di perut, bukan di hati, fi jami'il badan. Wahada fi halatil hayah. Wa amma ba'dal mauti fa arwahu su'ada bi afniyatil quburi ala sahih. Fidai. Wa idza alimta annakal an ahli madzhabi Malik bil khawd fi haqiqatiha fayakfika fil khawdi an-nass anhum hala kaunihi mutalabbisan bihadzal qaul al-musnad ilaihi min mulabasatil. Yakni kalau anta tengok mazhabnya Imam Malik cakap pasal ruh, jangan takut cakap pasal ruh. Maknanya ada ulama-ulama sebelum kalian yang juga cakap pasal ruh. Kalau ulama hebat seperti Imam Malik boleh cakap pasal ruh, maknanya cakap pasal ruh itu bukan perkara yang haram. Silahkan, tidak ada masalah. Lah terus macam mana? Kulir ruhu min amri Rabbi apa? Kulir ruhu makhlukun minallah. Hadau yani. Makna qaulihi ta'ala kulir ruhu min amri Rabbi annahu makhlukun min makhluqatillah. Fa ala hadha tafsir la yakunu al-kalam fi ruh, yani la yakunu kalam fi ruh muharraman. Wa ba'dul wa Syekh Sa'id yamilu ila kaunir ruh jauharon lima warada anna ruh yas'udu wa yanzil. Syekh Sa'id Foda yamil bahwasanya ruh itu jisim wa jauhar, karena ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya ruh itu naik, roh itu turun, dan naik turun itu bukan sifatnya arad, ya sifatnya jauhar. Adapun arad dia itu tak semacam itu.
selama dia bisa turun dan naik, fahuwa hadza min lawazimil jauhar. Wa huwa qawlu jumhuri ahli sunnah wa mala ilaihi Syekh Said. Wa huwa wa qawlu ruh jisman latifan aqrabu ila syariah. Wa huwa qawlu jumhuri ahli sunnah wa mala ilaihi Syekh Said. Ada lagi yang mengatakan waruh jauharun mujarradun lahu ilaqatun bil jasad. Wa ada pendapatnya jumhurul falasifah wa mutaakhirin daripada apa namanya? Daripada ahli sunnah minhumul Ghazali. Jayyid. Wal aqlu sila. Wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fanduran ma fassaru. Wal aqlu karruhi. Adapun akal, yakni kan roh tidak boleh Anda itu cakap pasal roh. Ada yang cakap boleh, ada dua thariqah di dalam roh. Jumhur tidak boleh cakap pasal roh. Thariqatul Imam Malik wa huwa thariqatun marjuhah boleh cakap pasal roh. Lah akal macam mana? Akal hukumnya sama seperti apa namanya? Sama seperti roh. Al akal hukumnya cakap seperti roh. Wal aklu karruhi, yakni bete engkau tak cakap pasal roh. Akan tetapi qarraru fihi khilafan, yakni khilaf di dalam boleh cakap atau tidak pasal akal lebih kuat daripada khilaf pasal apa namanya? Pasal ruh. Dan banyak daripada ulama yang cakap pasal apa namanya? Cakap pasal akal. Wa ana naqal tu apa namanya? Sana kok ada kolil daripada gambar yang saya share di grup itu daripada kitabnya Syekh Said yang mungkin baru keluar ini, Syarhul Jadid apa namanya? Alal Muqaddimat As-Sanusiyah. Saya disuruh oleh Syekh Said untuk murajaah akhta' nahwiyahnya 200 halaman pertama ya ini. Dan saya jumbo pasal apa namanya? Khilaf pasal akal wa hadza fi ghayatil ahamiyah. Sana qra' ba'da qalil. Fihi khilafan fanduran ma fasaru, yakni ada khilaf, maka tengok apa yang para ulama jelaskan pasal hakikatul akal. Intinya menurut ahli sunnah ada 3 pendapat secara global ketika kita baca secara detail. Menurut Imamul Haramain fi bidayati kitabihi, bahwasanya al akal huwa nafsul ulum ad-daruriyah. Nafsul ulum apa namanya? Ad-daruriyah. Bukan semua ulum daruriyah, ba'dul ulum daruriyah. Itu adalah apa namanya? Akal. Harith al-Muhasibi mengatakan al-akal itu adalah malakatun, sifatun untuk mengetahui ulumud daruriyah. Yang ketiga adalah iltizamul akal, iltizamu syakhs bima ya'lamuhu bil akal. Lima ya'lamuhu bil akal. Yani ketika Anda mengetahui dengan akal Anda ini baik, ini buruk, kemudian Anda tud'in bahwasanya oh memang ini baik aku lakukan, oh ini buruk aku lakukan, itu namanya akal. Lah maknanya akal itu mempunyai tiga makna. Imma nafsul malakah, au bima ya'lamuhu minal malakah, au iltizamu syakhs bima ya'lamuhu minal malakah. Subhanallah. Ini adalah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Sebagian daripada kelompok-kelompok yang lain selain ahli sunnah mengatakan akal itu sesuatu di luar manusia. Akal itu jauhar. Ahli sunnah oh tidak. Akal itu sesuatu yang tidak, yang bukan di luar manusia. Fahuwa fi'lun min af'alin nafas au sifatun lin nafas. Bas. Imma fi'luhu au sifatuhu. Kalau memang dia itu sifatuhu fatakunu malakah. Kalau fi'luhu ya imma ma ya'lamuhu bil malakah au iltizam bima ya'lamuhu. Bas hadza huwa madzhabu ahli sunnah. Adapun madzhab falasifah mengatakan bahwasanya al-akal itu adalah jauharun qaimun bi nafsihi. Ya imma qaimun apa namanya ada di insan atau fi kharijil insan. Wa hadza laisa madzhab ahli sunnah. Dan ada beberapa lawazim yang batilah tansya'an qalbi annal akal apa namanya jauhar. Dan selama akal itu imma malakah atau ulum daruriyah, fahuwa bukan irodi. Bukan irodi. Al-akal ini bukan perkara yang saya nak berakal, saya tak nak berakal. Itu tak ada semacam itu. Tak ada semacam itu. Dan karena itulah tidak bisa ketika selama dia itu ulum daruriyah, ketika ada ulum daruriyah, anta mesti apa namanya? Paham. Cukup. Dan nanti saya akan sana kalau pada qaulil bahasanya pendapat al-mukhtar indah Syekh Said wa indah jumhur ulama anal qaul mukhtar fi haqiqatil akal huwa malakah.
huwal malakah, yakni malakah untuk mengetahui atau sifat yang ada pada manusia diungkapkan juga dengan gorizah, dengan makna insting. Sama saja, ada cakap gorizah, malakah, sifat, maknanya sama. Yang ada pada insan, dengannya Anda bisa mengetahui ulumud daruriyah. Wa hadza huwal mu'tamad fi ta'rifil fi ta'rifil aql. Kenapa? Karena kalau ada orang mempunyai malakah akal ini, kemudian dia mengingkari ulumud daruriyah, seperti yang terjadi dalam sufus ta'iyah, apakah dia mukallaf atau tidak? Sufus ta'iyah itu. Padahal dia mengingkari ulumud daruriyah, tapi tetap dikatakan dia malakah. Kenapa? Karena sudah ada malakatul akal. Kemudian dia nak menggunakan malakah itu atau tidak, itu urusan Anda, bukan urusan saya, kata Allah. Itu urusan Anda. Anda nak melakukan, ahlan wa sahlan, Anda masuk surga. Anda tak nak ada tempat yang juga besar macam surga, namanya neraka. Tak wajib pun masuk surga, sila masuk karena itu Imamul Haramain mengatakan sufus ta'iyah uqala. Walaupun mereka mengingkari ulum daruriyat. Kenapa mereka uqala? Likaunihim akilina bimakna wujudil malakah li ma'rifatil ulum ad-daruriyat. Ayo, wadih hadihi. Mumtaz jiddan. Jayid, penting sekali. Yani masalah akal ini syekh muhim jiddan. Yani Syekh Said lahu muhadarah ala muhadarah ala ulumil akliyah, tentang makna akal, kan aqadahu di WISE di kampus saya. Adun ada di YouTube sekitar 40 menit atau 50 menit, hanya cakap pasal makna akal dan khilafnya. Akal itu apa, kemudian makna fitrah itu apa, apakah fitrah itu akal atau tidak, wa ma'ahamiyatul akal, wa mauqiful akal fi syariah. Jadi muhadarah fi ghayatir ra'ah wa fi ghayatil ahamiyah tentang masalatul akal. Khulasahnya apa yang saya katakan itu, bahwasanya al-akal mempunyai tiga makna. Jayid. Sila, wal aql, sila. Wal aqlu karruhi mubtada'un wa khabarun, ay wal aqlu mithlu ruhi min haythul khawdu fi bayanil haqiqati wal waqfu an dhalika. Wa ikhtalafa kalamul musannif fi tarjih farajjaha fi hidayah. Adapun kalamul musannif yakni Nadim sendiri mengatakan bahwasanya di dalam Hidayatul Murid di sini mengatakan bahwasanya tariqul khawd, tak apa cakap pasal akal. Ayo. Warajjaha fil kabir tariqal waqfi. Adapun di kabir, apa kabir itu? Aunul Murid yang 4 jilid ada sekarang dicetak di kali ya, apa namanya itu? Darun Nur, betul, Darun Nur 4 jilid. Sudah beli Ustaz Badrul? Sudah. Oh, banyak yang mati ya orang. Dan tariqul waqf wa huwal mukhtar, yakni Al-Bajuri cakap bahasanya al-mukhtar huwa tariqul waqf li'annahu minal mughayyabat, karena perkara ini daripada mughayyabat. Wa kullu ma huwa kadzalik fal aula al-kaf anil khawdi fihi. Selama itu perkara yang mughayyabat, bete tak cakap dan tak digging pasal roh. Aywa wa huwa lughatan al-man'u min aqal al-ba'ira idza mana'ahu bil aqal. Aywa, yakni al-aqal secara bahasa maknanya apa? Al-mana, karena biasanya kalau Anda tahu bahwasanya ini baik, ini buruk, anta satamna an fi'lil qabih wa tahjum ala fi'lil hasan. Kalau memang Anda itu berakal, kalau Anda berakal kemudian buat perkara yang buruk, ada rajul laisa akil. Kayak sekarang macam itu kan. Ini kenapa dia buat semacam ini? Dia tak berakal ya. Karena orang berakal adalah orang yang yang berbuat apa yang dia tahu perkara itu daripada baik dia perbuat, yang buruk dia tak perbuat. Ai iltizam bima ya'lamuhul akal minal husn wal qubuh. Aywa. Wa sumia bidzalika liman'ihi sahibahu minal uduli an as-sabil. Kenapa kok dikatakan akal itu? Kenapa kok dikatakan malakah ini akal? Karena kalau ada akal itu akan melarang seseorang itu daripada masuk ke jalan yang tak elok. Wa'lam annal akal ala khamsati anwa. Aywa. Taksimnya ini taksim iktibari. Akal ada 5 macam, tapi hakikatnya akal hanya ada 1 saja. Tidak ada lebih daripada 1, cuma taksimnya ini daripada taksim iktibari. Aywa. Al-awwalu gharizi wa huwa gharizatun yatahayya'u biha li darkil ulumin nadariyah kama qalahu Syekhul Islam.
Kama qala Syekhul Islam, yakni ghorizatun, sebuah sifat yang dengannya bisa manusia itu yudrik ulum an nadoriyah. Kama qala Syekhul Islam, siapa? Zakaria Al-Ansari. Atsani, والثاني كسبي وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء. ada akal kasbi, maknanya Anda tidak dilahirkan dengan itu, berbeza dengan gorizi. Setiap orang pasti punya akal. Kalau Anda belajar, kalau Anda menggunakan akal itu, Anda bisa bisa memahami ulum nadoriyah. Ada lagi akal kasbi, karena Anda sering bergaul dengan orang-orang yang pandai, akhirnya Anda tertular pandai. Ayo, Anda anak bergaul dengan orang-orang bodoh, Anda juga jadi bodoh. Anda bergaul dengan orang penjual batu nisan, Anda boleh mati tuh. Sila. والثالث عطائي وهو ما يعطيه الله للمؤمنين ليهتدوا به إلى الإيمان. Yani ata'i wa huwa ma yu'tihillah lil mu'minin liyahtadu bihi al iman. Yani akal ata'i macam rahmat, yani diberikan oleh Allah. Dengannya itu orang itu bisa mendapat hidayah, yani karena mungkin ada akal tapi tidak mendapat hidayah. Aklu zuhad wa huwa alladhi yakunu bihi zuhud wa hadha syai'un akhar, yakni akalnya para ahli sufi yang hakiki, ya, dia akan merasa bahwasanya perkara-perkara ini tak pantas untuk diperjuangkan, dunia-dunia ini. Akhirnya hanya yakhud bil qalil wa yarda bil qalil wal qanaah bil qalil, wa hadha huwa aklu zuhad wa akal syarafi huwa aklu nabiyina sallallahu alaihi wasallam li annahu asyraful. Banyak orang-orang daripada, saya tengok orang-orang terkenal, beberapa kiai yang saya tengok di Indonesia itu mengira akal ini adalah ukulul asyroh, sambal. Beberapa saya tengok bahwasanya, oh tidak bisa, kalau Anda itu memahami agama dengan akal, akalnya siapa? Akal ada 10. Loh, beza. Itu akal indal falasifa, yang dia itu bimaknal jauhar, al-mujarrad, wa huwa al-wasaid bainallah wal alam. Tapi akal al-murad inda syariah imma malakah au ulumud daruriyah al-mustafadah min isti'malil malakah, atau iltizamu syakhs bima ya'lamuhu minal husun wal qabih bil akal. Hadza huwa makna akal. Dan dengan makna ini, dengan makna yang pertama atau dengan makna yang kedua, terutama dengan makna yang kedua, akal ini maksum, akal ini maksum. Macam mana Habib? Kok Habib cakap akal memang maksum? Apakah ulumud daruriyah yukhti? Tak ada yukhti ulumud daruriyah itu. Karena itu akal masdarun min masadiril hukum syar'i. Yakni ketika dia itu ulumud daruriyah pasti benar, tidak mungkin dia salah. Dan inilah makna Imamul Haramain bahwasanya man la ya'lam jawazul jaizat wa wujubul wajibat wa istihalatul mustahilat fala akla lahu. Karena itu adalah ba'dul ulum doruriyah, yakni yang tidak tahu, yang kalau dikatakan akal itu adalah ba'dul ulum doruriyah wa minha ahkam akliyah 3 itu, kemudian dia tidak dia tidak memahaminya, halahu akal, laisa lahul akal li anna hadza huwa ainul akal, dan dia tidak paham la akla laka wa ma'annahu la akla laka fa anta mukallaf. So, kenapa? Li annaka laka malakatun wala tastakmilha istiqmalul akal awal au adamul istiqmal, itu urusan anta. Ayo jidan wa qad ikhtulifa fi tafdilil akal alal ilm, yakni alal mu'tamad, al ilm afdal daripada akal, li annallaha yusafu bil alim wala yusafu bil akil. Pas walakin qarraru khilafan. Fanduran mafassaru ay fandurit tafasir alladhi dzakaraha al-qaum fi kutubihim la fi hadhil muqaddimah li sigori hajmiha. Yakni tengok tafsir pasal akal di kitab-kitabnya para ulama, bukan dalam kitab ini. Kenapa? Karena sangat kecil sekali kitab ini. Wa aqwalu ahli sunnah mutatabiqatun ala aradiyatihi. Yakni kelihatannya hampir semua ulama ahli sunnah mengatakan akal ini arodi, bukan perkara bukan perkara jauhari, bukan. Aywa fa ba'duhum qala فبعضهم قال إنه من قبيل العلوم فهو من قبيل العلوم فالعلوم هو من الصفات فهو ليس ليس جوهر وعرفه بأنه وعرفه بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية. Ketika itu makna ulum di sini bukan sifatul ilm, bahwa maklumnya, karena itu kan didefinisikan al ilm bi ba'dil ulum ad daruriyah wa huwa
Ka'il biwujubi tahayyuzil jirim wa sihalatu uruwihi anil harakah wa sukum wa jawazi ihraqin nar wa ghairi dzalik. Wa hadzal qauli imamil haramain wa jamaah. Wa hadza takriban qaul imam haramain fi bidayati kutubihi fil burhan. Kemudian fil akhir fi kitabin nidhamiyah raja'a Imamul Haramain ke pendapatnya Harith al-Muhasibi bi anna al-akal itu malakatun, bukan mayudrikuhu bil malakah. Ayo. Wa ba'duhum qala innahu laysa min qabilil ulum. Laysa min qabilil ulum. Makna qabilil ulum laysa min qabilil maklumat. Akan tetapi dia itu gorizah. Fal gorizah maknanya malakah atau sifat. Wa sifat laysa huwal maklum. Sahalah Ustaz Badrul. Al ilm huwa sifat. Maklumnya bukan sifat. Ayo. Sila. Wa arrafahu bi annahu gharizatun ay tabi'atun makruzatun yatba'uha al-ilmu bid-daruriyat 'inda salamatil alat. Yani gharizah yatba'uha al-ilm bid-daruriyat 'inda salamatil alat. Yani adanya sifat insting di dalam diri Anda. Kalau insting itu ada, pasti Anda mengetahui ulumut daruriyat ketika alatnya salim. Apa itu alatul ilm? Hawasul khams. Ketika hawasul khams itu salim, pasti, dan Anda mempunyai malakah, pasti Anda mengetahui ulumut daruriyat. Aywa. Wa arafahu Syairazi. Aywa. Abi Ishaq Asy-Syairazi sahibul luma. Aywa. Ya annahu sifatun yumayyizu biha bainal hasan wal sifatun. Wa sifatun fa huwa arad fahuwa aradi juga, dia bukan dia bukan jauhar. Aywa. Wa ahsanu ma qila fihi innahu nurun ruhaniyun bihi tudriku nafsu al-ulum ad-daruriyyah wan nadariyah. Wa qala ba'duhum yakni nurun ruhani, dia itu ruhani, bukan perkara-perkara yang jismani. Dia itu ruhani. Dengan adanya itu nafas bisa mengetahui ulum daruriyah wan nadariyah, yakni huwa fi'lun min af'alin nafas. وقال بعضهم إن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى فمن حيث تفكرها تسمى عقلا. Dia itu adalah latifatun robbaniyah. Mana latifatun robbaniyah? Sesuatu yang latif, yang sangat dakik sekali, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada aspek dia itu berpikir, namanya akal. Daripada aspek jasad itu hidup dengannya, namanya ruh. Dari aspek syahwatnya, namanya nafsan. Fasalasatu muttahidatun bidzat mukhtalifatun bil i'tibar. Maka syahwat, nafsu, akal itu satu perkara. Cuma namanya tiga daripada aspek yang berbeza saja. Macam saya, guru, tengok daripada anta. Suami daripada istri saya. Ayah daripada anak saya. Tapi hakikatnya saya hanya satu, tengok daripada beberapa aspek. Ayo. Waqalatil mu'tazilah wal khawarij. Sila. Wal hukama bi jawhariyatihi wa fassarahu ba'duhum bi annahu jawharun yutraku bihil ghaibatu bil wasa'id. Yakni mu'tazilah wal khawarij wal hukama mengatakan bahwasanya akal itu jauhar. Dan ba'dul mu'asirin mimman ta'atsara bil hukama. Waqtulifa fi mahallihi. Ada dengan cakap Imam Abu Hanifah, cakap beliau itu tempatnya di kepala, al-aql di kepala. Kenapa? Karena ketika orang itu berpikir dengan berpikir yang penting apanya? Kepalanya kan. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di hati. Kenapa? Li'anna ayat mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha. Yang yakil siapa? Qulub kan, walaysa ru'us. Syekh Said mengatakan bahwasanya ada tafsir nurun mahalluhu asluhu fil nurun asluhu fil qalb walahu ittisalun bidimak. Apa maknanya? Yakni ketika Anda itu berpikir harus ada iradah untuk berpikir. Tanpa ada iradah tidak akan berpikir. Karena itu, dan iradah berpikir, iradah itu asalnya daripada hati. Maknanya ketika Anda itu tidak berpikir, hati Anda mesti menggerakkan dulu untuk berpikir. Ketika itu baru Anda berpikir. Yakni awaluhu fil qalb wa akhiruhu fid dima walahu nurun muttasilun ladima. Hadza huwa tafsir ladzi dzakarahu Syekh Said yani. Suf tengok. Wa sahih anna mahallahu al-qalb walahu nurun muttasilun bid dimag. Hadza huwa nurun muttasilun bid dimag. Maknanya ketika Anda nak berpikir, awwalu iradah yakunu fil qalb li anna
Al-qalb mahallul iradah. Walahu nurun mutasilun bidima, karena yang menggerakkan akal, yang menggerakkan otak untuk berpikir adalah keinginan Anda untuk berpikir. Ayo. وقالت الحكماء وبعض الفقهاء بأن ما حله الدماغ لفساده بفساد الدماغ وهذا لا yakni يدل على qalatul hukama, bahwasanya ba'dul fuqaha, bahwasanya tempat wahwal Abu Hanifah, ya, ba'dul fuqaha wahwal Imam Abu Hanifah. Mungkin takut Imam Bajuri dan apa namanya ya, Abu Hanifah. Tempatnya akal, apa namanya, dimag, otak. Kenapa? Karena ketika otak itu rusak, Anda tidak bisa untuk berpikir. Wahada la yalzam. Kenapa la yalzam? Wahada la yadullu ala ma dzakaruh, yakni fasadul dimag ay fasadul akal bi fasadid dimag la yalzam minhu anna mahallul akal huwa dimag. Aywa. Li jawazi an takuna salamatud dimag syarton listimrorihi. Karena mungkin salamatud dimag syarton untuk istimroril akal, bukan mahallan lil akal. Wa in kana mahalluhu al-qalb. Aywa. Wala yaridu fil Qur'an dhammun fi manil ladzina yaqilun bal huwa sifatu madhin wala yunsabul aqlu lil kufari aslan. Dan tidak ada dalam Al-Qur'an Allah memaki akal, tidak ada. Dan ketika Allah itu memaki kufar, mesti mengatakan afala ta'qilun, maknanya bagaimana Anda bisa kafir padahal Anda itu punya akal. Anda tak gunakan akal Anda kan? Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tidak tuli, tapi mereka macam tuli, macam buta, macam tidak bisa berbicara, macam bisu. Fahum la yaqilun ay la yaltazimuna bima yaqilunahu. Ayo nakro kolilan daripada gambar yang saya berikan itu. Sila. Kalau masih sempat nanti kita baca pasal Adzabul Qabr insyaallah. والعقل في الحقيقة فعل يفعله الإنسان أو هو قوة على ذلك الفعل. Kejap. Halaman berapa itu? 54 ya. Oke. Ayo. Wal aqlu fil haqiqah. Wal aqlu fil haqiqati fi'lun yaf'alu. Ini adalah kitab apa namanya? Asyarhul Jadid ala Muqaddimat As-Sanusiyah, ya nih. Dan kitab ini dia sedikit susah. Saya tinggal baca awal-awalnya alama fi taksilat qawiyah jiddan, yakni pasal hukum, pasal apa itu wada, apa itu akal, apa itu ada. Hatta di akhir-akhirnya itu tentang makna taqlidur rodi, yakni kalam dakik jiddan. Dan yumkin min akbari syuruhat dari apa Muqaddimat As-Sanusiyah wa fi ghayatil ahamiyah wa fi ghayatis su'ubah. Untuk level Muqaddimat Sanusiyah so'abun jiddan. Saya nak cakap macam itu pada saya takut. Tapi memang fihi na'usubah tentang ketika cakap pasal Nasrani yangkul nusus daripada al-milal wan nihal, daripada farq bainal firaq, nusus daripada apa namanya ulama-ulama muasirin tentang masalah Nasrani, yakni terus taksilnya Syekh Said di kitab ini ro'ik jiddan wa yatakallam an apa namanya yatakallam an asya yang mungkin ana lam arahu fi ghairihi minal kutub. Hatta ana yatakallam anil wada'. Kenapa kok dulu saya itu pernah cakap kepada saya bahasanya alal mu'tamad anna hukum taklifi faqat, anna hukmullah taklifi wal wada' laisa hukman lillah bal huwa amaratun ala hukmi taklifi. Dulu saya tak paham apa maknanya itu. Saya jelaskan, saya baru paham. Di sini saya paham apa namanya, apa makna al-ahkam wad'iyah mujarrad amaratun ala hukmit taklifi, yakni fi ghayati diqqah jiddan, yakni kitab ini kalau sudah keluar doruri antasyarihu, doruri. Dan insyaallah kejap lagi kitab-kitabnya Syekh Said akan masuk Malaysia, yakni Bushra. Sudah ada orang yang setuju untuk terbitkan kitab-kitabnya Syekh Said import ke Malaysia insyaallah. Ayo, wal aql fil haqiqah. Wal aqlu fil haqiqah fi'lun yaf'aluhu al-insanu aw huwa quwwatun ala dhalikal fi'l. Al aql fil haqiqah, perbuatan yaf'aluhul insan aw quwwatun ala dhalikal fi'l. Imma yang dibuat apa namanya? Perbuatan manusia atau kekuatan untuk berbuat perbuatan tersebut. Wahia al malakatu ar-rasikhah fin nafs. Aywa, apa itu kekuatan? Al malakah ar-rasikhah fin nafs. Yani kekuatan al malakah yang rasikh di dalam jiwa. Wa ba'dul ulama, sila.
وبعض العلماء يطلقون اسم العقل على النتيجة القريبة لتلك الملكة والقوة. Ayo, sebagian ulama mengatakan bahwasanya akal adalah natijah qoribah terhadap malakah tersebut. Apa itu al-ulum daruriyah? Ayo. وهذه النتيجة القريبة هي العلوم الضرورية التي تحصل في الإنسان نتيجة هذه الملكة أو لأدنى استعمال. Isti'malillah, yakni natijah qoribah itu adalah ulum daruriyah yang didapatkan oleh manusia dengan memakai sekejap saja kekuatan yang diberikan oleh Allah yang namanya apa namanya akal, yakni karena itu adalah natijah qoribah terhadap malakah ini, akhirnya natijahnya pun juga dikatakan apa namanya akal juga. Wal asal fil itlaq an yantaliqa, ayo. والأصل في الإطلاق أن ينطلق اسم العقل على تلك الملكة. Al asal bahwasanya ismul akal bukan natijah qoribah daripada malakah, tapi nafsul malakah. Ayo. Liktisabil ma'arif, sila. لاكتساب المعارف والعلوم المميزة للحق عن الباطل والنافي عن الضر واستعمالها في ذلك هو فعل للنفس بلا شك. Aywa, yakni wasti'malu tilkal malakah fi dzalika ay fi iktisabil ma'arif wal ulum, untuk mendapatkan ma'arif wal ulum, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, itu perbuatan jiwa, bukan malakah itu. Memang fi'lan ya nih. Aywa. فقد يطلق اسم العقل على ذلك الفعل النفساني. Aywa, kadangkala akal digunakan untuk makna dzalikal fi'lun nafsani, ay nadharun nafs fil umur binaan ala tilkal malakah, yakni bagaimana jiwa itu berpikir berdasarkan malakah tersebut. Wal insan fi ahwalihi qad yaltazimu bima yatawassalu ilaihi min ma'arif wal tizamuhu bidzalika yakunu amalan linafs min haitsul idhan wal khudu' lil ma'rifah, yakni dan manusia itu ketika sudah berpikir menggunakan akal, dia akan tahu beberapa perkara yang baik dan buruk. Kemudian Anda nak iltizam, Anda nak komitmen, oh ini baik, saya nak komitmen dengan apa yang saya anggap itu baik. Oh ini buruk, saya nak komitmen ini buruk dan saya tidak akan buat. Bisa apa tidak? Bisa juga apa namanya? Sebaliknya, berapa banyak orang-orang itu maksiat. Tahu kalau itu maksiat, tetap dia lakukan. Kenapa? Manusia. Ada namanya apa? Syahwat. Syahwat. Sudah saya katakan berkali-kali, manusia itu di dalam dirinya itu selalu berkonflik. Selalu berkonflik. Di dalam dirinya itu ada akal yang yamna'uhu min irtikabil fawahish wa syahwah yang yahuthuhu ala irtikabil fawahish. Hari-hari bergaduh. Sekarang ini bergaduh diri Anda itu. Benar tuh. Setiap hari manusia itu dalam dirinya ada konflik. Konflik antara akal dan syahwat. Terus semacam itu. Sampai dia mati. Kan itu Rasul ketika pulang daripada Ghazwatul Badr mengatakan bahwasanya kita pulang daripada jihad asghar ke jihad akbar. Apa itu jihad asghar? Perang Badar. 1-2 hari selesai jihadnya. Tapi jihad akbar sampai Anda mati. Karena setiap hari di dalam diri Anda akan berkonflik antara akal dan nafsu. Illa ketika Anda puasa. Tidak berkonflik. Kenapa? Karena nafsu Anda tidak akan menyuruh Anda di dalam keburukan. Tidak akan menyuruh Anda ke dalam maksiat. Kalau Anda kenyang, Masya Allah, ini macam berzina seronok nih. Oh, ini macam mencuri, oke nih. Ini macam buat ini, oke nih. Nanti akal, jangan, itu haram. Tak boleh. Mencuri sedap, tapi itu haram, tak boleh. Terus apa namanya berkonflik. Kecuali kalau Anda puasa, jiwa nafsu Anda nanti makan apa ya? Akan terus macam itu. Wih, macam nasi lemak sotong sedap ini. Jadi tidak menyuruh Anda di dalam kemaksiatan, tapi menyuruh Anda di dalam apa makanan yang sedap. Karena itu sebagian ulama itu mengatakan puasa adalah ibadah yang paling afdol. Kenapa? Karena ketika Anda sholat, jiwa Anda bergejolak, maksiat tidak, maksiat tidak, maksiat tidak. Tapi ketika Anda puasa, jiwa Anda tidak bergejolak, hanya bergejolak nak makan apa dan nak makan apa, itu bukan maksiat tau. Itu bukan maksiat. Karena itu sebagian ulama mengatakan, bete aku tak sholat, tapi Allah tengok batinku itu baik daripada aku sholat, tapi Allah tengok batinku itu berkonflik. Terus biasa semacam itu, dan manusia akan terus diuji sampai dia mati semacam itu. Sebagian orang, terus bagaimana Habib cara untuk melemahkan hawa nafsu? Anda ada 2 cara melemahkan hawa nafsu. Dengan cara
hawa nafsu Anda lemahkan, ketika hawa nafsu ini lemah, akal akan lebih kuat. Bagaimana cara melemahkan hawa nafsu? Anda dengan apa namanya? Puasa. Atau Anda menguatkan akal. Kalau akal kuat, hawa nafsu akan apa namanya? Lemah. Bagaimana cara menguatkan akal? Hadza huwa dirasatul ulum diniyah, la siyama ulumul aqliyah. Mantik, kalam, usul fikih, alaysa hadza mimma yuqawil akal? Fa idza qawiyal akal. Secara otomatis dhaufal nafs. Aywa, dhaufati syahwah. Secara otomatis itu. Tidak mungkin akal kuat, syahwatnya juga apa namanya? Kuat. Karena itu, perkuatlah akal, maka syahwat akan secara otomatis lemah, atau lemahkan syahwat, otomatis akal akan lemah. Anda nak apa? Nak jalan yang mana? Silakan. Beberapa ulama lebih suka belajar daripada puasa, di antaranya Taqiyuddin As-Subki. Beliau tak mampu puasa kecuali puasa Ramadan saja. Puasa ya Ramadan karena wajib. Yang lainnya tak mampu puasa. Kenapa? Thariqahnya beliau wajib nggak puasa? Tak wajib. Wallahu a'lam. Ayo. Kenapa sih pasal tasawuf ini? Ayo. Sila. والتزامه بذلك يكون عملا للنفس من حيث الإذعان والخضوع للمعرفة وعملا للجوارح من حيث تنفيذ لوازم المعرفة. Ayo, yakni dia melakukan apa yang didapatkan daripada malakah itu adalah amalun nafas, yakni al-id'an amalun nafas. Ketika Anda tengok ini perkara yang baik dan Anda komitmen, itu amalun nafas. Kemudian Anda lakukan, itu amalul jawarih. Ayo. فمن عرف أن الصلاة واجبة تخضع نفسه لهذه المعرفة. Yang mengetahui, ketika dia mengetahui sholat itu wajib, dia komitmen, memang sholat itu wajib, dia tunduk, itu adalah amalun nafas. Setelah dia tahu itu wajib, dia lakukan, itu amalul jawarih. Ayo. وهو فعل نفسي إرادي ومن علم وخضع لذلك فإنه ينبعث بفعل إرادي آخر. Ketika dia tahu sholat itu wajib, dia khudu, itu kan perkara jiwa, dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, alaysa hadza i'tiqad. Kemudian jawarih melakukan apa yang diyakini oleh nafas, itu namanya amalul jawarih. Dua-duanya yashtarikan fi wujubil fi'il. Satu akan tetapi satunya fi'lun nafas, yang kedua adalah fi'lul jawarih. Karena itu sebagian ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, mengatakan akidah ini dimnul fikih wa yusamma bil fikhil akbar. Kenapa? Karena di situ ada semacam ijab ala nafas fi'tiqadi syai'in ma. Saudara, tapi fikhul asghar ijab lil jawarih. Dan dua-duanya sama di dalam apa namanya perkara ijab. Cuma satunya ijabun nafas, yang kedua ijabul jawarih. Karena itu dikatakan dua ilmu ini fikih. Karena yastarikani fi syai'in ma. Tengok. Yastarikani fi syai'in wa huwa iltizam. Iltizamu syai'in ma. Cuma ini iltizamun qalbi, satunya iltizamun jawarih. Karena itu dulu tidak dipisahkan itu. Namanya fikih. Cuma akidah fikhul akbar, ini fikhul asghar. Karena itu Syekh Said mengatakan usul fikih ini, fikihnya bukan bimaknal akhos, bukan usul fikih asghar, bukan. Biarkan saja dia usul fikih akbar wal asghar ma'an. Karena itu usul fikih adalah ilmu yang yabhath an dalilil akidah dan dalil furu' mutlakon. Karena itu di dalam usul fikih ada mabahith aqaidiyah, ada mabahith mantikiyah, ada mabahith lugawiyah. Karena perkara-perkara ini Anda perlukan untuk bahsul adillatil aqaid dan bahsu adillatil fikih. Jadi usul fikih tidak hanya membahas adillah-adillah al-muta'alliqah bil fikhil asghar, bal al-muta'alliqah bil akbari wal asghari ma'an. Makul kan sekarang kan? Makul jiddan. Fa usul fikih bimaknal a'am walaysa bimaknal akhos. Ayo.
فإنه ينبعث بفعل إرادي آخر إلى الصلاة بتحصيلها في Ayo, الواقع setelah Anda mengetahui sesuatu itu wajib, kemudian Anda tanbaih dengan Anda mengetahui kewajiban sholat dengan fi'lun irodiyun, fi'lun nafsiyun akhor. Perkara yang asing, kadang-kadang Anda tahu satu sholat wajib, tapi Anda tak nak sholat. Mungkin apa tidak itu? Mungkin biasa itu, banyak orang tak sholat. Tahu zina itu haram, dia yakin zina itu haram, tapi dia tetap berzina. Nah, iya. Saya ada orang itu suka berjudi ayam. Dia apa? Sabung ayam. Berjudi ayam, kan hari-hari berjudi ayam. Dia tahu itu haram. Dia tahu itu haram, tapi dia tetap apa namanya? Buat. Dia hanya berhenti kalau ada Habib datang. Kalau saya datang, Habib paling datang. Berhenti. Kenapa? Malu ada Habib. Apa namanya? Saya cuti sabung ayam. La haula wala quwwata. Jangan malu sama saya, malu sama Allah. Subhanallah, manusia tak pernah tengok Allah, hanya tengok para ulama saja. Tengok kiai, tengok Habib, tengok tuk guru. Fe'lan ya nih. Carilah kawan yang mengingatkan Anda kepada Allah, karena Anda tak pernah tengok Allah. Itu Anda kira Allah itu tak ada, atau lupa, ghaflah pada Allah. Ketika tengok Ustadz baru, ya Allah, ada Ustadz, saya malu. Sembunyikan apa namanya ayamnya. Ada Habib datang. Saya bilang, la haula. Ayo. Supaya dia tahu, dia tahu itu. Tetap dia apa namanya lakukan, karena mengetahui sesuatu layak tadi iltizam bihi. Ayo. فإنه ينبعث بفعل إرادي آخر إلى الصلاة بتحصيلها في الواقع الخارجي بتحريك جوارحه وهذا فعل إرادي آخر. فهذا فعل إرادي. Yani anta mengetahui sesuatu, Anda mengetahui itu laisa fi'lan iradiyan, itu fi'lan ittirariyan. Muqaddimahnya iradi. Tapi setelah Anda mengetahui, Anda tunduk, id'an fi'lun iradi. Anda tunduk dengan apa yang Anda ketahui iradi. Setelah Anda tunduk, Anda melakukannya dan merealisasikannya di dalam dunia luar, fi'lun iradiyun akhar. Ayo. Wa man lahadha hadzal ma'na al-akhir faqad wa man lahadha hadzal ma'na al-akhir wa huwa tahqiqu id'an fil kharij, hadha huwa iltizam ma ya'lamuhu an-nafs wa yudhinuhu wa tahqiquhu fil kharij. Ayo. فقد يطلق اسم العقل والعاقل على من عرف الحق وميزه عن الباطل وعمل به. Maka dia akan mengatakan akal itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan dia meyakini itu benar itu salah, wa amila bihi, dan melakukan yang benar dan menjauhi yang salah. Dikatakan itu adalah akal. Hada rajul fi'lan akil. Ayo. Wa amma man lam ya'mal bihi, walaupun dia tahu, yunfa anhu ismul akal, akan dinafikan darinya ismul akal, min haitsu annahu lam yaltazim bila wazimi ta'akuli. So tengok, ada huwa. Sila. Idan idza arafna hadhihi al-jihad فلا يستغرب إن وجدنا بعض العلماء يطلقون اسم العقل على الملكة وبعضهم على بعض المعارف والعلوم وبعضهم على الالتزام بما علم. Kalau kita mengetahui ini, jangan heran kalau ada ulama cakap akal itu adalah sifat atau malakah atau ghoriza. Atau yang lainnya mengatakan bahwasanya akal itu adalah ba'dul ulum ad-daruriyat. Ada yang mengatakan akal itu adalah iltizam bima ya'lamuhu minal malakah. Jangan Anda heran, sudah dijelaskan oleh Syekh Said. Aywa falikul wahidin minhum ma'khudun wa mustanadun kama ra'ayna. Karena setiap pendapat ini mempunyai apa namanya? Basic. Sila wa taklifu mutawaqqifun ala wujudi tilkal malakati. Dan Anda itu mukallaf bukan karena Anda yaltazim, karena al-iltizam natijatut taklif, dan ulumud daruriyah natijatul malakah, dan taklif binaan alal wujudi malakatin rasikhoh, wujudi ghoriza. Aywa ala wujudi tilkal malakati la ala al-ulumi min haitsu hiya ulum wala ala al-iltizam bil ulum lianna al-iltizam huwa al-maqsud min at-taklif
فلا يكون شرطا له. Karena iltizam dengan akal itu adalah syartut taklif, adalah natijatut taklif, maka tidak dijadikan dia itu apa namanya syarton lit taklif. Masa orang iltizam dengan akal dulu baru dia mukallaf, tak kesa. Engkau nak iltizam dengan akal, engkau tak iltizam dengan akal, atau tetap apa namanya mukallaf. Karena iltizam dengan akal itu syai'un iradi. Kalau taklif mutawakifun ala syai'in iradi, susah. Saya tak nak, Anda kena mukallaf, saya tak nak. Hanya dia tidak mukallaf, dia ahlul fatrah, dan semuanya menjadi apa namanya ahlul fatrah nanti. Seronok sangat, surga nanti penuh. Ayo. وقد يقال إن التكليف متوقف على العلوم الضرورية فمن لم يحصل في نفسه تلك العلوم لخلل وعيب إما في دماغه أو اختلال خلقي كالمجنون فلا Ada yang يكلف. mengatakan bahasanya taklif itu mesti ada karena terjadi karena adanya ulum doruriyat. Kalau tidak ada ulum doruriyat karena otaknya itu bermasa, ya dia itu tidak mukallaf. Ya memang, kalau memang di dalam kemampuan dia ada kholal, ada error, contohnya dia ada kemampuan untuk idrok ulum doruriyah ini ada, kan, tetapi mungkin dia sikit OKU. Apakah dia mukallaf? Tidak, walaupun kemampuan itu ada, atau dia buta tuli dan bisu, tapi kemampuan itu ada. Karena itu ada tambahan ma'asalamatil alat. Ayo, sila. فنقول نعم هذا صحيح فإن إنما صححنا التكليف لوجود الملكة بشرط سلامة البدن والخلقة وكل من كان سالما في ذلك لازم حصول العلوم الضرورية عنده بلا ريب إذ هذا معنى كونها ضرورية. Hadha huwa, yakni ketika ada malakah ini dengan syarat semua panca inderanya itu berfungsi dengan baik, pasti ada ulumut doruriyah. Karena kan bisyarti salamatil ala, tidak cukup hanya malakah. Karena ketika ada malakah yang namanya akal itu ada gorizah, kemudian ada panca indera, pasti ada ulumit doruriyah. Ketika ada itu fa'antal mukallaf, Anda nak tolak atau tak nak tolak. Wahada huwa makna hujjah, yaitu ayo. وقد يكون بعض الناس متصفين بالملكة Kadangkala sebagian orang itu mempunyai malakah. Walaysa fi khilqatihim uyub, dan tidak ada dalam panca inderanya dalam tubuhnya itu aib untuk menggunakan malakah tersebut. بل تكون أعضاؤهم كالدماغ والارتباط النفسي بالجسد سليمة. Bahkan bagian tubuhnya, anggota tubuhnya seperti otak, wal irtibat an-nafsi bil jasad salimah, yakni hubungan jiwa dan jasad itu salimah. Kadangkala orang kan ada sakit jiwa atau apa, kalau itu memang dia tidak tidak mukallaf, itu tempatnya di rumah sakit jiwa. Kalau ada orang itu irtibat antara dia ada otak, ya ada otak, tapi jiwanya terganggu, bermasalah, ya sudah, itu memang masuk rumah sakit jiwa. Wa ma'adzalika yunkiruna al-ulum ad-daruriyyah al-badihiyah, yakni sudah semuanya oke, tapi mengingkari ulum ad-daruriyah. Seperti apa? Sufus ta'iyah. Ayo. Kasufus ta'iyah wal inadiyah. Wal inadiyah, mengatakan inadiyah ini adalah merah, bukan. Depan ente merah, bukan. Ini bukan merah. Wa ghairuhum fahaula'i la yartafi'u anhum taklif qat'an. Kenapa? Li'anna asla syartit taklif al-kafi hasilun lahum. Karena mereka itu tetap mukallaf. Kenapa? Karena mereka mempunyai malakatun rosikhah, mereka mempunyai goriza yang namanya akal. Amma istiqmal hadhil akal terpulang kepada orang masing-masing. Yang penting Anda ada akal, wasala ilaika dakwah fala hujjatalaka yaumal qiyamah. Ayo. Wa amma inkaruhum al-badihiyati fahadha raji'un imma ila su'i tasarrufin bimalakatihim aw inadin aw ghairih fahuwa raji'un ila af'alin ikhtiyariyah minhum fahum yuhasibuna 'alaiha wa yalhaquhum al-jaza'. Mereka nak menggunakan malakah ini terpulang kepada keinginan mereka. Kalau mereka tidak menggunakan, yaitu kesalahan mereka. Pada hari kiamat mereka akan tetap diadab karena mereka ada malakah dan tidak menggunakan malakah itu dengan baik. Walidzalika qala al-ulama, sila. Lidzalika qala al-ulama inna sofastaiyyah al-mufakkirina lil badihiyat uqala wa inna ma atlaqu alaihim ismal uqala min jihati ini kelihatannya inna sofastaiyyah bukan al-mufakkirin tapi al-munkirin lil badihiyat. Al-munkirin ini wallahu alam.
Al-mungkirin lil badihiyat uqala. Sufusṭa'iyat yang mengingkari badihiyat itu uqala. Kenapa? Kenapa kalau dikatakan mereka itu uqala? Karena mereka ada apa namanya? Malakahnya sudah ada, ma'asalamatil alat indahum. Walam yanfu anhum ismal akal al-mustajib li sihhatit taklif bisababi ingkarihimul maksud lil badihiyat wa ma'adzalika fa inna naqul inna sufusṭa'iyah mukhalifuna lil haqq wa lil ulum al badihiyah wa inna aqaidahum batilah. Yakni mereka tetap, walaupun mereka mengingkari ulum badihiyah, mereka tidak dikatakan ghairu mukallaf karena sudah ada apa namanya? Malakah, dan mereka tetap mukallafin walaupun mereka mengingkari badihiyah. Walaupun semacam itu kita mengatakan madhabnya Sufusṭa'iyah itu mukhalifuna lil haqq wa lil ulum aqaidiyah, dan akidahnya itu batilah. Wala tanaqudha baina hadza, tidak ada tanakut antara mereka itu mukallaf dan mereka mengingkari ulum badihiyah dan menganggap bahwa saja kita mengatakan madhabnya mereka itu apa namanya? Batil. Beza, karena kaunuhu mukallafan roji'un ila husulil malakah wa kaunuhum apa namanya? Kaunuhum mukallafan roji'un ila husulil malakah. Kemudian wa kaunuhum mukhalifuna lil haq, karena mereka yungkirul ulum al badihiyah. Ayo, maknanya jihatan mukhtalifatan. Selama jihatan mukhtalifatan tidak dikatakan mereka itu apa? Tidak dikatakan ini adalah apa? Tanakut. Bagaimana kok mukallaf tapi kok yungkir ulumul badihiyas? La tanakudhu bainahuma. Ayo. Fal maksud in bi itsbati kauni sufusṭa'iyah uqala itsbatu kaunihim mukallafina wa ilzamihim bila wazmi madhhabihim. فإن أنكروا معلومة من الدين بالضرورة كفروا. أيوة يعني فالمقصود إن بإثبات كون السفسطائية uqala إثبات كونهم مكلفين, يعني sufusṭa'iyah uqala mereka mengaku mukallafin wa ilzamuhum apa namanya bilawazimi madhabihim. Fa in ankaru ma'luman min ad-din bid-darurah kafaru, yani nahnu naqul bilawazimi madhabik. Kalau sampai Anda dengan lawazim madhabak itu yungkir ma'lum min ad-din bid-darurah, fa anta apa namanya? Kafir. Wa ba'du sufusṭa'iyah yatasawwaruna annahum bi inkarihimul badihiyat yakhrujuna an uhdatit taklif fala yu'akhaduna aslam li annahum yatasawwuna ma'a man lam yahsul fihi al-ulum dhuhuriyah li khalalin fi a'dha'ihi aw nahwiha walakin hadza za'am batilun lima kama dzakarna. Yakni sebagai sufusṭa'iyah mengatakan bahwasanya kami ini tidak mukallaf karena hukum kami sama seperti orang idiot atau orang yang kehilangan panca indera. Hukum kami sama, tidak bisa. Mereka Allah-Allahnya tidak salim, Allah Anda salim. Mereka bukan tidak mau iltizam, tapi mereka la yumkinul iltizam. Anda yumkin iltizam wala turidul iltizam. Beza. Aywa wa qad tabayyana mimma madha anna man tawahama minal muqaddama anna al-aqla jauharun fahadha wahmun batilun. Yang mengatakan bahwasanya akal itu jauhar fahuwa batilun wa qad dhahaba ila hadzal qaul ba'dul falasifah. Aywa mu'tamidina ala ba'dil qawa'id allati lam tusallam lahum kal 'illati wal ma'lul wal qawlu bil faidil ilahi wa ba'dul islamiyyin yang mengatakan akal itu jauhar adalah ba'dul falasifah. Begitu pula ba'dul islamiyyin. So, kata-kata islami ay mansubun ilal islam. Mungkin muslim, mungkin tidak, karena islami maknanya dia menisbatkan dirinya kepada Islam. Hadhihi nisbah qad takunu sahihah fatakunu fayakunu musliman wa qad takunu laisa sahihah fayakunu ghaira muslim. Ayo. Medina. Sila. Annal aqal jauharun iktiraran bima warada min ahaditsa batilatin la tasih kal hadisil marwi. Sila. كالحديث المروي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر ثم قال له اقعد فقعد ثم قال له قم فقام فقال وعزتي وجلالي, يعني هذا wawul qasam. Yani ketika Allah itu awal ma khalaqa, yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah apa namanya? Akal. Ketika Allah menciptakan akal, maju, mundur, duduk, kemudian berdiri, maka Allah mengatakan demi kemuliaanku dan keagunganku aku tidak menciptakan makhluk
yang lebih mulia di sisiku sepertimu, ya nih. Bika akhudu wa bika uti, denganmu aku akan memberi, denganmu aku akan aku mengambil, denganmu aku akan memberi. Wa fi ba'di riwayat bika uqbad wa bika uqsa. Faqala walau kana aradon mata ataminhu hadhil harakat la takunu allati la takunu illa lil jawari. Ini kan harakat akbil adbir. Ya, ini kalau memang semacam itu, ini adalah lawazimul jauhar, bukan lawazimul arad. Fal akal daripada jauhar mislu ruh. Ayo. Fahadha istidlalun batil libutlan, hadisnya batil. Kalaupun memang benar, tidak bisa untuk menghukumi akal itu jauhar hanya menggunakan hadis ini. Yahtamilu siyaqul hadis iradatul majaz. Mungkin itu hanya majaz wa annal mukhatab wa in kanal akal walakin murad bihi kullu man yattasifu bil akal. Yani mungkin mukhatabnya akal, tapi hakikatul mukhatabnya adalah apa? Al-muttasif bil akal. Mungkin apa tidak? Mungkin selama ada ihtimal ini, Anda tidak boleh untuk mengatakan akal ini adalah jauhar. Ayo. Wal mu'tabaru 'inda ulama'i ahli sunnah anna al-aqla laysa bi laisa bi jauharin qa'imin bi nafsi. Kama dzakarna wa qad dhahaba ba'dul kitabi ila nisbatil qawli bi jawhariyyati. Ba'dul kutab wallahu a'lam. Wa qad dzakara ba'dul kutab ila nisbatil qaul bi jawhariyatil aql ila mutakallimin wa hadha wahmun minhu la yasih wa la yusallam wala yusallamu lahu. Yani sebagian daripada penulis atau kitab mengatakan bahwasanya qaul bijak Asy'ariyin mutakalimin mengatakan bahwasanya akal itu adalah jauhar, wahada perkara yang tak benar. Jumhurul mutakalimin mengatakan bahwasanya akal itu imma sifatun atau fi'lun linnafas. Nuktatun bainal ilm wal akal. Bahtal ulama'u fi afdaliyatil aqli 'ala al-'ilmi wal 'aks. فقالوا أيهما أفضل العقل أو العلم وذهب العديد منهم إلى أن العلم أفضل واحتجوا بحجج. Yani mana yang lebih afdal, akal atau ilmu? Adid minhum mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah ilmu walaisal akal, dan dengan banyak hujah yang paling afdal adalah Allah muttasifun bil ilm fa innallaha alimun walaisa aqilun. Ayo. أشهرها أن الله يتصف بالعلم ولا يقال له عقل ولو نظرنا من جهة أصل معنى العلم والعقل لوجدنا أن العقل كملكة غير مقصود لذاته. Kalau kita mengetahui daripada asal makna ilm dan akal itu daripada malakah, bukan maksud lidatihi, adanya akal untuk bisa Anda gunakan untuk mengetahui apa? Ilmu. Fal maksud hakikatan huwa al ilm wal akal wasilatun li idrokil ilm. Fal akal khuliqa li ajlil ilm. Wa fi'lan yani al maksud aula minal wasilah. Aywa. Bal maksudun lil ilm wa annahu min haitsu huwa malakatun la yantafi'u bihi ma lam yuharraku wa yusta'mal. Yani akal daripada aspek dia itu malakah, tidak bermanfaat kecuali Anda gunakan. Fa mujarradu kaunil insan akilan la yastalzimu kaunuhu afdalu aw fadlan. Yani cuma akal saja, Anda punya akal, bukan maknanya Anda itu afdol. Karena kalau Anda gunakan dan Anda iltizam baru Anda afdol. Tidak Anda gunakan balhum kal an'ami balhum afdal. Bal idza kana akilan falam yastamil aqlahu liya'lam fa hadza ya'udu alaihi bil qubhi wal madammah. Kalau dia itu akil tapi dia tidak menggunakan akalnya untuk mencari tahu tentang ilmu-ilmu yang wajib dia ketahui, maka ini akan kembali kepadanya dengan keburukan dan cacian. Wala raiba annal ilma binisbah lil insan afdalu min mujarradil akal li annal ilma fihi aqlun wa ziyadah. Fi'lan, kalau Anda punya ilmu secara otomatis Anda punya akal, karena tidak mungkin Anda mendapatkan ilmu kecuali melewati akal. Dan semacam itu macam mana indah sufiyah wa indal wahabiyah, akal ini yunfa laisa min laisa min wasailil ma'rifah. La haula wala quwwata illa billah. Fala yasihhu fala yasihhu lil insani an yughtarra bi mujarradi kaunihi qadiran 'ala at-ta'allum fayadhhabu ila al-ightirar. Maka tidak boleh orang itu sombong, saya itu bisa untuk belajar. Loh iya, Anda mampu untuk belajar itu bukan sebuah kemuliaan. Anda mesti benar-benar belajar. Mampu untuk belajar, Anda masih bodoh. Mampu untuk tahu, Anda masih bodoh. Karena alimun bil quwwah, jahilun bil fi'il Anda ini. Balil alim anfa'u, yakni al alim bil fi'il afdal min mujarradil akil fi'lan, yakni. Yang akhir jihatu wasfil ahkam bil akliyah, yakni kenapa kok
Dikatakan al-hukmil akli. Kenapa? Maknanya hukum-hukum ini yumkinu idrakuhu bil aklil mujarrad, tidak perlu syariat untuk mengetahui jawazul wajibat, wastihalatul mustahilat, dan semua hukum daruriyat tidak perlu apa namanya, dan semua hukum akli ini tidak perlu syariat. Tidak ada nabi pun Anda boleh tahu jawazul wajibat, jawazul jaizat ila akhiri. Ayo. لقد بينا فيما سبق أن المقصود بوصف الأحكام بكونها عقلية أن مجرد العقل كاف في إدراك هذا الحكم إما مع فكر ونظر فيسمى الحكم نظريا. Yani idrakul ulum bimujarrodil akal, tidak perlu syariat. Kalau perlu nador, namanya nadori. Perlu fikir, namanya nadori. Tidak perlu fikir, namanya apa? Doruri. Sawaun doruri atau nadori, tidak perlu syariat. Ayo. أو دون فكره ونظره فيسمى ضروريا وبديهيا ويتوقف على تصور طرفي الحكم فقط. Fakot yatawaqqafu ala tasawwur tarafil hukum, yakni apa namanya? Hadza jaizun. Anda cuma perlu hadanya sama jaizunnya saja. Dan untuk mengetahui ini hukum akli atau tidak perlu apa namanya Nabi memberitahu Anda, tidak perlu. Ya itulah namanya hukum akli, yakni mujarrodul akal, cukup untuk Anda apa? Mengetahuinya. Wa ba'dul ulama, بعض العلماء يقولون كل العلوم القطعية ضرورية. sebagian ulama mengatakan setiap ulum qat'i pasti dia itu apa namanya? Daruriyah. Fayusawuna baina daruri wal qat'i bimakna la taradduda fihi. Yani ada taswiyah antara qat'i dan daruri. Ini makna jelaskan perbedaan antara daruri wal badihi. Ayo. Yaquluna ba'du daruriyat yatawaqqafu husuluna 'alaiha ala fikrin wa nadorin fahadihin nadoriyah. Yani setiap perkara yang doruri, yang kalau kita nak tahu itu perlu nador, namanya apa? Nadoriyah. Yakni doruri, nadori. Doruri, nadori. Macam ada tanakut kan? Terpulang, Anda nak maknai doruri itu apa? Kalau maknanya doruri, la taradduda fi, la tanakudu fihi. Kalau maknanya doruri, yudraku biduni fikir, ya ada tanakut memang. Doruri, nadori. Doruri yudraku biduni fikir, nadori yudraku bil fikir. Akhirnya ma yudraku bidunil fikir, yudraku bil fikir. Fi'lan wa ada namanya tanakut itu. Cuma kalau Anda maknai doruri dengan makna qat'i, tidak ada perbedaan. Ayo. وبعضها لا يتوقف على ذلك وهذه هي البديهية وهذا فرق لطيف. وهذا فرق لطيف بين الضروري wal badihi. Fad doruri dengan makna la taradduda fihi. La taradduda fihi. Wal badihi alladzi la taradduda fihi ma'a adamin nadori wal fikir. Fi'lan mungkin semacam itu. Dan Anda kalau tengok di apa itu namanya idhohil mubham, ad-doruriyat al-badihiyat kismun min aksamit doruriyat, yakni alladhi yudraku apa namanya yudraku biduni atau al-qat'i yudraku biduni fikrin wa nadar min aksamihi apa namanya doruri. Ada yang mujarrobat doruriyat huwa apa badihiyat huwa aksamun lid doruriyat fad doruriyat a'ammu minal badihiyat. Wallahu a'lam. Naktafi ilahuna. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk pasal adabul qabr. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.